Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nailun Nuril Firdausi Rahim, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Bahrul Ulum Pasru Jambe, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 pada LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 dengan nomor induk mahasiswa 25629319503 dengan materi terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun, yakni memahami kandungan surat Al-Balad ayat 4. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 menggunakan kurikulum merdeka berbasis cinta dengan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan deep learning. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi pemahaman, ilmu yang barokah, kepribadian yang baik, hati yang bersih. Nah, untuk memimpin doanya, saya minta untuk Aidil. Silahkan ya dipimpin doanya ya. Silahkan, Dil. Doa siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wafi'an warzuqni fahman sholihan waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Sudah, terima kasih. Absen dulu ya anak-anak ya. Yang pertama, Asifah. Hadir. Ya. Dinda. Hadir. Muklis. Hadir. Sudah sehat Muklis? Sudah ya. Semoga sehat terus ya. Terus Aidil. Hadir. Afik. Ya, ya hadir semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Sudah di absen semua ya? Ya, baiklah. Kalau begitu, sekarang Bu Guru mau tanya dulu. Siapa di antara kalian semua yang ada di kelas ini yang pernah merasa atau pernah berpikir atau mungkin sering berpikir, kok kayaknya hidup itu kayak susah banget, kok kayak apa-apa harus berjuang, harus apa-apa ada masalah, kenapa enggak kayak mulus, lancar gitu aja. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Jihan, terus sama Afik, Wafa. Yang lain? Sifah. Yang lain enggak pernah berpikir? Oh, Yana, Zidan sama Fahrin ya. Yang lain pernah terpikirkan enggak kalau kenapa sih hidup itu kok kayak susah payah, capek-capek gitu? Pernah enggak? Pernah. Nah, jadi anak-anak,
perasaan-perasaan yang sampean rasakan tentang kenapa sih hidup itu kok kayak susah payah, kok kayak harus berjuang, kenapa kok sulit, kenapa kok ada masalah, kenapa kok ada musibah gitu ya, kenapa kok harus ada tugas, kenapa kok harus ada pekerjaan, itu semuanya normal. Yang merasakan bukan hanya sampean saja, bukan hanya saya saja, bukan hanya anak kelas ini saja, tetapi seluruh manusia, seluruh makhluk hidup itu pasti merasakan yang namanya kesusahan, perjuangan dalam hidup. Itu sudah hal yang wajar. Jadi kalau kita ada di rumah, rasanya kayak cuman aku yang nasibnya seperti ini. Cuman aku yang susah kayak gini, cuman aku yang sial, cuman aku yang sakit-sakitan. Tapi kalau kita keluar ke dunia yang lebih luas, itu ternyata tidak hanya kita, ternyata banyak yang lebih parah dari kita. Jadi semua manusia yang memang merasakan kesusahan itu. Jadi sampai tidak usah berkecil hati. Nah, oleh karena itu, anak-anak ya, hari ini kita akan mempelajari tentang hakikatnya hidup manusia itu memang bersusah payah sesuai dengan dalil Al-Quran atau firman Allah dalam surat Al-Balad ayat 4 ya. Walaupun ayat 4 fokus pembahasan kita, tetapi hari ini kita tadarusnya ayat 1 sampai 10. Begitu ya anak-anak? Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, hebat. Jadi anak-anak, Bu Guru akan mengirimkan link video ke grup WhatsApp kelas ini. Kemudian setelah ini, sampean semua bawa HP semua kan? Sudah ya? Ya, sudah koneksi internet semua kan? Nah, setelah itu sampean klik videonya, sampean akan masuk ke YouTube. Kemudian sampean tonton serius, didengarkan betul-betul dari awal sampai akhir. Videonya tentang apa? Video tentang kenapa manusia itu harus ada masalah dalam hidupnya, harus bersusah payah dalam hidupnya. Video tentang itu. Ya, sudah siap? Silahkan dibuka HP-nya. Sudah, silakan di play. Nah, dari video yang kalian lihat barusan, ada yang bisa menyimpulkan itu video tentang apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Jihan. Ini ya, pakai ini biar kedengaran. Dekatkan. Tentang masalah kesulitan hidup dan kamu harus berjuang Gitu. untuk melewati masalah itu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Sudah. Ada lagi? Siapa yang bisa menyimpulkan atau menurut saya, menurut pemahaman saya videonya tentang ini, Bu, gitu. Nggak harus sama, silakan. Sama juga nggak apa-apa. Siapa ya? Silakan angkat tangan. Silakan Raisa. Untuk melewati satu kebahagiaan harus melewati 1000 masalah. Ya, betul juga. Nah, kalau begitu sekarang kita membaca tadarus surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Ya. Ada yang bawa juz amma itu di dalamnya? Atau di Al-Qur'annya ada aplikasi Al-Qur'an? Di HP-nya ada aplikasi Al-Qur'an? Ada. Silakan dibuka kalau yang punya aplikasi Al-Qur'an. Satu ayat, ayat 1 sampai 10 dari sini ke sini, mengular ke sini, terakhir di Yana. Ayo silakan, ta'awud dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang satu ayat aja dari kamu.
Dipegang ini sayang, dipegang. Terus disalurkan ke temannya ya, mikrofonnya ya. Didekatkan. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayashabu allai yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain Wa lisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Nah, anak-anak, tadi Bu Nuril mengamati bacaan kalian. Memang ada beberapa anak yang masih belum sempurna tajwidnya. Tapi sampean semua ini kan masih masa belajar ya. Jadi jangan puas di sini, terus memperbaiki diri. Yang tajwidnya masih belum sempurna, bukan berarti sampean gagal, tapi harus diperbaiki lagi ya. Terus buat yang tadi tajwidnya itu sudah betul, jangan berpuas diri dulu. Jangan-jangan betulnya karena ayat tadi, jangan-jangan ayat lain belum ya. Jadi jangan berhenti berproses, terus belajar ngaji di rumahnya. Di sekolah juga kalau waktunya pelajaran tajwid, Al-Quran hadis sama tajwid juga didengarkan dengan baik ya. Penjelasan tentang surat Al-Balad. Jadi tolong perangkatnya disimpan dulu di laci ya. Sudah? Nah, jadi begini anak-anak. Kenapa sih manusia itu harus berusaha, harus hidup dalam kesusahan? Mungkin sampean sekarang masih belum merasa enggak, hidupku enggak susah. Tapi selevel pengen pun pasti ada kesusahannya. Misalnya, aduh Bu, saya pengennya itu foya-foya Bu. Pengen ini beli, lihat ini di Shopee beli, teman saya punya ini saya ikut punya juga, gitu kan? Saya pengen punya motor bagus kalau ke sekolah itu, gitu ya. Saya pengen diantar mobil kalau ke sekolah, misalnya. Atau, Bu, kenapa sih kok dikasih tugas, dikasih PR, disuruh ngerjakan, disuruh mikir, kenapa itu susah banget rasanya ya? Kayak capek, kayak itu sebuah masalah besar bagi saya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi anak-anak, yang namanya manusia itu harus berproses. Ya, tidak ada orang yang siapa wis yang menurut sampean sukses di mata sampean, yang terkenal. Siapa? Mbappe, pemain bola ya, asal mana itu? Nah, apakah kesuksesan yang diperoleh oleh pemain bola itu diperoleh dengan dia bermalas-malasan? Dia tidak disiplin? Apakah dia bisa sesukses itu diperoleh dengan dia ketika waktunya latihan nggak mau, males gitu. Ketika dia cedera, terus ngambul. Aku musuhan sama itu, wes aku udah usah main-main bola lagi. Apakah seperti itu? Iya. Terus apakah yang lain latihan fisik, yang lain ada yang rebahan, ada yang latihan fisik, apakah dia memilih rebahan juga? Pastinya dia milih yang capek, panas, lari itu kan ya. Terus ada teman-temannya dia yang makannya nggak dijaga, makan enak-enak aja, yang satunya makannya itu dijaga, nutrisinya dijaga banget ya. Diatur pola makannya, larangan makannya ini nggak bisa bebas. Kira-kira pemain bola yang sukses itu pilih yang makan bebas, nggak dijaga atau yang dijaga? Nah, itu salah satu bukti bahwa
Dia memperoleh posisi itu tidak dengan bermalas-malasan, tidak dengan zona nyaman. Pernah dengar nggak istilah keluar dari zona nyaman? Nah, hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Proyeknya sederhana, tapi berbasis teknologi. Teknologinya pun teknologi yang sederhana, ya. Tidak apa-apa. Jadi sebuah proyek dan juga teknologi, sebuah pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran dan lain-lain, media pembelajaran, itu tidak harus sesuatu yang pakai alat peraga mewah, tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan iuran kemana, bikin apa, enggak seperti itu. Dengan keterbatasan kita yang hanya memiliki HP dan juga koneksi internet, karena kita belum memiliki lab komputer ya, itu sama sekali tidak menjadi halangan untuk kita berproses mencari pengalaman seperti di sekolah-sekolah lain yang sudah lengkap fasilitasnya, ya, begitu. Nah, kalau hari ini, khusus hari ini, kita semua itu bikin poster di Canva proyeknya, ya. Satu anak bikin desain di Canva. Semuanya sudah terinstall Canva di HP-nya? Yang sudah angkat tangan? 3 orang. Yang belum banyak, ya. Jadi Canva itu adalah sebuah aplikasi di HP untuk mendesain poster, undangan, mendesain cover buku, semuanya wis pokoknya untuk mendesain intinya. Kemudian jika yang belum terinstall bagaimana? Sampean bisa menggunakan Canva Web. Jadi sampean nanti buka Chrome. Kalau Chrome kan pasti punya, ya kan? Google punya kan? Silakan. Yang dicoba dulu, punya Google semua kan? Punya Chrome semua? Punya. Nah, itu nanti sampean cari Canva Web gitu, sampean masuk, kemudian nanti sampean membuat sebuah poster yang di dalamnya ada surat Al-Balad ayat 4. Satu ayat saja, ayat 4. Kemudian artinya didengarkan baik-baik ya, biar tidak salah paham ya. Setelah itu dikasih tulisan, nanti dulu, sekarang belum waktunya, disimpan dulu, nanti dulu, belum waktunya. Sekarang waktunya mendengarkan penjelasan, biar tidak salah langkah. Dikasih misalnya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Yang keempat apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi ayat 4 aja, ditempel di posternya, desainnya terserah. Kemudian dikasih artinya. Kemudian yang tidak tahu artinya bisa cari di Al-Quran, di Google, ataupun di Juz Amma. Terus dikasih tulisan surat Al-Balad ayat 4. Gitu ya. Terus nanti di bawahnya dikasih kutipan kata mutiara dari ulama tentang hidup, kesusahan hidup, tentang semangat hidup. Begitu ya. Sudah, nanti hasil poster yang sampean buat itu diupload di sosmednya sampean semuanya. Kemudian ditandai sosmednya madrasah, sosmed lembaga kita, ditandai sama akunnya guru saya, sama akunnya temannya, minimal 2 akun yang ditandai. Jadi postingnya boleh di TikTok, di Instagram, di Facebook, atau di YouTube, terserah. Ya, mengerti? Mengerti. Kemudian link yang bukti bahwa sampean sudah mengupload itu sampean share di grup WA kita. Ya, sampean share di grup WA. Sudah mengerti dan ditanyakan tentang proyeknya nanti? Tidak.
akan menilai hasil dari proyek pembuatan poster di Canva yang sudah kalian kerjakan barusan. Gimana? Ada yang kurang puas dengan hasil kerjanya? Sudah puas semua? Ya, insya Allah sudah puas semuanya ya. Punyanya Mbak Siva. Ya, Mbak Siva ini sudah bagus. Tapi nanti diperbaiki lagi ya. Ya. Kita koreksinya via WA aja. Ya. Terus punya Mbak Dinda. Ya, itu temanya apa itu? Oh ya, maksudnya warnanya memang pink semua gini ya, sukanya sampean. Oh ya. Coba Mbak Jihan. Temanya ini hijau sama awan, ya. Dapat dari mana sampai nih kok sudah ada awan sama tulisannya? Di desainnya. Pinter gitu. Padahal ini pertama kali bikin Canva ya? Ya. Mbak Raisa. Ya wes, itu sudah cukup. Bagus. Ya Mbak Yana, iya. Pertama kali belum pernah dengan Canva ya? Baru kali ini. Ya, itu sudah bagus. Bagus. Ya. Kamu nanti pasti bisa kayak gini. Canva itu gampang kan? Ya. Afif belum pernah Canva juga, baru pertama kali ini ingat. Ya, tidak apa-apa. Sama kalau sudah sekali belajar Canva, pasti senang selalu bikin apapun. Bikin apa-apa, misalnya mau bikin undangan, mau bikin tulisan buat taruh di kamarnya sampean, atau di bukunya, atau menempel di Qurannya, itu pasti suka. Kalau Mas Alfa, coba HP-nya nanti diinstal Canva yang bukan ya. Ini kan pakai HP. Ini HP yang aku ini, ya. Ya. Terus ini. Coba taruh di atas meja. Kamu belum pernah itu kan? Belum pernah. Kalau tulis pernah ya? Coba tulis. Pikir jadi ini ya? Sip ya, bagus. Punya lihat mana desainnya? Temanya apa ini? Ini awan. Ya, jangan malu-malu. Punya Farin. Ya. Sudah. Tugasnya dikumpulkannya proyeknya barusan itu dikirim, diposting di sosmednya sampean. Siapa yang punya Instagram angkat tangan? Yang punya TikTok? Mosok kamu nggak punya kan? Yang punya YouTube? Pasti punya ya semuanya. Yang punya Facebook? Ya. Nah, jadi diposting di salah satu sosmed minimal. Kalau mau diposting di semua sosmednya sampean boleh. Kemudian di-tag atau ditandai akun sekolah kita, apa namanya akunnya? MTS Bandung, Mas Jambi. Kemudian saya ditandai. Kemudian tik. Misalnya ya, setelah sini semuanya kan masih tahu akunnya. Satu anak wajib nge-like 3 orang yang berbeda, yang menurut kalian benar-benar bagus. Misalnya Muklis nge-like punyanya Rehan, Zidan, sama Fahri. Sudah, jatah nge-like-nya satu orang cuma 3 aja. Nanti yang paling banyak like-nya itu akan mendapatkan hadiah. Ya, yang paling banyak like-nya. Sudah, yang like-nya sedikit gimana? Mau paper? Enggak ya. Yang like-nya sedikitnya enggak apa? Yang like-nya sedikitnya enggak apa-apa, itu kan menurut teman-teman. Menurut kelas lain bisa jadi punya sampean itu yang bagus, yang like-nya sedikit. Menurut guru lain ataupun menurut netizen lain mungkin yang like-nya sedikit itu yang bagus, ya kan? Jadi kalau yang dapat like sedikit enggak usah baper, enggak usah marah, dendam.
memandang, putus asa, nggak usah ya. Ya, karena menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu. Menurut orang lain bagus, menurut kita juga belum tentu. Jadi nggak usah terpengaruh sama penilaian orang lain, ya. Ya. Sekarang kita refleksi. Untuk Mas Mudis dulu saya tanya, kesulitan apa yang sedang sampean hadapi saat ini? Kira-kira, silakan. Apapun wis, pakai mic-nya. Oh, masih mikir. Kamu kan? Kamu dulu. Kesulitan apa? Sekolahnya jauh? Apa? Kesulitan apa wis? Kesulitan umpan pancingnya tidak ada gitu, tidak ada kesulitan, tidak ada, yang pasti ada ya. Sekarang nanti Mas Budi silakan ini ya, angkat tangan kalau sudah menemukan. Ayo, kesulitan hidupnya apa Pak Jihan? Sejauh ini tentang sekolah boleh, tentang main boleh, tentang keinginan boleh, cita-cita boleh, hobi boleh. Kesulitannya lagi ngapalin Quran. Kenapa ngapalin Qurannya? Oh iya. Mbak Jihan, coba kesulitannya apa? Menghafalkan Quran. Oh, kesulitannya kayak kapan selesainya gitu ya? Sudah sampai juz berapa sekarang? Juz 3. Ya, semangat ya. Pasti bisa melalui dan sukses. Mbak Raisa, apa kesulitannya sekarang? Kira-kira apa? Jauh dari orang tua enggak ya? Jauh dari kakak, kalian kakaknya. Oh iya. Terus kalau Mbak Yan apa kesulitannya? Mengerjakan soal susah ya, tapi harus tetap semangat ya. Ya, biar paham, biar sukses, biar pinter. Kalau Mas Aidil, apa kesusahan hidupnya saat ini? Apa? Jujur, nggak apa-apa. Bermut sekolah, mancing, usaha hidupnya. Apa? Nggak tahu. Ya memang kalau masih seusia sampean ini kayaknya masih bingung apa ya kesusahan hidupnya kayak gitu. Tapi nanti setelah keluar dari kelas ini kan masih tahu, oh ya kesusahan hidupku ternyata ini gitu. Nah, mungkin materi ini belum bisa sampai pahami, belum bisa sampai rasakan hari ini. Tapi nanti ketika sampai dewasa atau SMA atau nanti ketika sudah jadi orang dewasa bekerja berumah tangga, ketika ada masalah atau ada kesulitan, jangan lupakan surat Al-Balad ayat 4. Terus ada lagi yang mau menceritakan kesulitannya? Mas Afik, apa kesulitannya? Ini nggak tahu saya, coba ngomong apa? Nanti ada beres kenapa? Kayak sumpah gitu, males. Tetap dikerjakan tapi males ya. Berarti itu contoh dari kesusahan hidup tapi tetap berusaha melakukan yang terbaik ya. Itu. Terus kalau Dinda, apa? Kesusahan hidupnya apa? Pengen nonton konser Blackpink ya? Enggak. Apa? Kepingin apa? Pengen nyanyi. Ya kenapa malu? Apa? Pengen ya, amin ya. Jadi kalau gitu mulai sekarang disiapkan sama yang sukanya di bidang apa, itu ditekuni ya, dipelajari. Nggak harus dari HP, dari apapun, tanya ke orang, itu caranya. Nah, sekarang dulu tanya. Saya harap ada yang angkat tangan ya. Tentang pembelajaran hari ini, tentang penjelasannya dulu tadi. Bagaimana? Apakah bisa dipahami dengan jelas? Bisa. Bisa. Yang jujur. Bisa. Terus
kalau begitu, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Lembar kerja peserta didik ini silakan dikerjakan satu bangku jadi satu kelompok, ya. Untuk dikumpulkan dan dibahas pertemuan berikutnya pelajaran Al-Quran hadis, ya. Anak-anak kelas 7 di sini semuanya harus semangat, harus lolos menghadapi kelas 7 ini, fase kelas 7 ini sampai ke kelas 8, sampai ke kelas 9, maka kalian disebut sukses. Karena sukses itu bukan akhir nanti kaya, bukan sukses itu, ya. Sukses itu adalah terselesaikannya satu program dalam hidup sampean. Misalnya programnya hidup sampean sekarang kan masuk MTS, ya kan? Sekolah MTS. Jadi suksesnya sampean juga harus sampai selesai MTS saya. Itu sukses. Kemudian mulai lagi program hidup baru lagi, misalnya sekolah ke jenjang berikutnya di pondok ataupun tidak di pondok, ya. Jadi begitu. Misalnya contoh Mas Rehan ini kan pindahan, pindah-pindah dari Jember ke Senduro terus ke Pasro. Tapi dia tetap berjuang, itu namanya memperjuangkan kesuksesannya harus selesai harus sekolah sampai selesai, itu ya. Nah itu contoh memperjuangkan kesuksesan hidup seperti itu. Ini LKPD-nya saya bagi, ya. Sekarang Bu Nuril minta maaf jika dari awal sampai akhir mungkin ada yang salah kata, salah sikap. Itu sama sekali tidak disengaja, tidak ada unsur indikasi atau kebencian pada sampean, ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan secara pribadi, mungkin mau belajar memperbaiki tajwidnya, taksinya, atau ada kesulitan dalam belajar materi hari ini atau proyek hari ini, silakan dikonsultasikan kepada saya di ruang guru, ya. Akhirnya sebelum saya salam, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Cita-cita kita semua, cita-cita baiknya yang ada di dalam hati sampean yang disimpan, disembunyikan, masih dan disimpan dulu. Ambil dulu, ya. Cita-cita baiknya semoga terkabul. Silakan dibimbing doa oleh Mas Zidan, silakan. Berdoa siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Sudah kita akhiri hari ini. Silakan Mas Fahmi dipimpin salam. Istidadan salamun.